di mana bahan peledak yang ada terdapat di petasan itu dapat menyebabkan pertama iritasi dari mukosa hidung gitu ya. Resiko yang terburuknya dapat menyebabkan kanker paru. Bisnis petasan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa membawa kebahagiaan, tapi di sisi yang lain justru membawa penderitaan. Jangan sampai hanya karena mengejar cuan, masa depan hingga nyawa jadi taruhan. Kita akan telisik lebih dalam terkait hal ini. Bersama saya Agung Hardiansyah. Inilah Expose, bahaya petasan mengancam keselamatan. Petasan banyak dijajakan terlebih saat momen bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru. Menyalakan petasan juga sudah menjadi bagian dalam budaya pernikahan adat tertentu. Tapi, yang menjadi salah kaprah adalah ketika petasan digunakan untuk media tawuran. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan dan aturan pemerintah dalam hal memproduksi hingga jual beli petasan sendiri? Jadi tawuran. Lebih dari 100 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam peristiwa kebakaran di sebuah perayaan pernikahan di Caracas, Irak Utara akhir tahun 2023 lalu. Saat kejadian, semua orang yang hadir lari berhamburan menyelamatkan diri. Siapa yang menyangka peristiwa nahas bermula dari kembang api yang dinyalakan saat memulai pesta dansa. Niat hati bersuka cita, namun justru jadi bencana. Kembang api menyambar bagian atas ruangan yang mengakibatkan beberapa bagian plafon aula runtuh. Kondisi diperparah dengan konstruksi bahan bangunan yang mudah terbakar. Tragedi kembang api yang merenggut nyawa hingga 114 orang ini sempat menggemparkan dunia. Tak hanya di internasional, bahkan di Indonesia sendiri pun tak luput dari kejadian memilukan dampak dari petasan dan kembang api. Sebanyak 6 rumah di Cilincing, Jakarta Utara ludes dilalap api karena petasan yang dinyalakan saat malam pergantian tahun 2025. Kasus kebakaran yang ditimbulkan dari petasan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya 4 petak ruko terbakar akibat terkena percikan api dari petasan. Kembang api dan petasan memang sudah menjadi ciri khas perayaan Tahun Baru. Beragam warna, bentuk, dan suara dihasilkan dari kembang api menambah semarak malam pergantian Tahun Baru. Tak hanya itu saja, petasan dan kembang api juga kerap dimainkan saat bulan suci Ramadan serta momen pernikahan adat tertentu. Tapi sayangnya, kini petasan juga dijadikan sebagai media dalam tawuran. Ya, perang petasan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sejumlah pemuda terlibat saling serang menggunakan petasan kembang api. Jalanan jadi arena para remaja ini saling serang. Petasan dan kembang api yang digunakan membuat jalanan juga dipenuhi kabut asap hingga menghalangi jarak pandang. Tak hanya itu saja, sekelompok remaja juga menyerang permukiman warga di Jakarta Timur. Aksi ini sangat meresahkan lantaran para pelaku menyerang menggunakan petasan. Jelas terlihat nyata, petasan dan kembang api bisa membahayakan si pemain, orang-orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Namun meski pemerintah sudah melarang peredaran petasan, tapi seakan para pedagang tak mengindahkan larangan tersebut.
Expo sempat menjumpai salah satu pedagang petasan yang ada di kawasan Jakarta Barat. Profesinya berarti jualan petasan aja? Udah lama? Udah mau 8 tahunan. Ini belanja petasannya dapat dari mana, Pak? Yang impor kan dari Cina, pabrik. Kalau input omset nih, Pak, per hari pas Ramadan berapa? Paling kalau omset kan nggak nentu juga sih ya. Kadang 3 juta satu hari, kadang lebih gitu, kadang 8 juta gitu ya. Itu pas Ramadan apa pas hari biasa? Itu pas hari Ramadan ya Kak. Kalau pas tahun baru gimana? Pas tahun baru alhamdulillah kayak ada rame gitu. Kenapa milih jualan petasan? Pak? Karena petasan itu kayak momennya 1 tahun cuma 2 kali ya. Bulan Ramadan sama tahun baru gitu. Ada momennya. Maksudnya tahu nggak sih bahayanya petasan untuk anak? Kalau untuk anak kan khusus Kak, ya ada yang dibanting untuk anak, ada yang gesek. Kalau itu kan untuk umuran 2 tahun sampai anak TK, SD, untuk SMP juga ada gitu. Meski hanya dagangan musiman, tapi keuntungan dari penjualan petasan dan kembang api ini cukup menjanjikan. Berbagai jenis petasan dijajakan, mulai dari petasan banting, petasan disko, petasan roket, petasan air mancur, petasan tulis, kembang api, hingga petasan Roman candle tersusun rapi dan siap untuk dijajakan. Bang, kenapa beli petasan di sini, Bang? Karena di sini harganya murah-murah Kak. Ini kan pusatnya grosir gitu. Jadi ke sini belinya. Tapi tahu nggak bahayanya petasan apa? Kalau bahaya sih gimana kita cara mainnya Kak. Kalau cara mainnya benar ya insya Allah nggak bahaya. Biasanya main pas lebaran, pas tahun baru, atau pas ngabuburit? Udah beres terawih. Ya. Itu belinya berapa tuh harganya? 170 sih gini Kak. Dua. Ya, 2 batang. Tapi tahu nggak bahaya petasan apa? Oh enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu Kak. Yang penting main aman aja ya. Iya, main aman aja. Bu, kenapa beli petasan? Buat bocil aja sih, main-main kan dia demen, jadinya ya beli aja buat malam gitu kan. Makanya sesukanya aja sih, sesuka anaknya. Misalnya kan ini malam dia mau nih, nanti kan ada sisanya dipakai hari berikutnya gitu. Tapi ibu tahu nggak bahaya petasan apa? Bahaya sih tahu sih, ya meledak ya kan, bisa aja kena percikan apinya gitu kan. Bisa juga ya ke anak juga kan nempel ya, kena luka bakar, itu aja sih taunya dasarnya. Biasanya ibu beli itu pas menjelang Ramadan aja atau hari-hari biasa juga suka beli petasan? Hari-hari biasa sih jarang ya, paling kalau kayak gini aja nih musim petasan beli baru, karena kan anak juga ngelihat di pinggiran jalan udah terbiasa anak-anak di lingkungan pada main, jadinya mau gitu, jadinya ya udah nyoba beli gitu. Setelah mendengar pendapat dari para pembeli petasan, faktanya tidak banyak yang mengetahui bahaya dari petasan. Alasan membeli untuk menyenangkan anak atau hanya aktivitas seru-seruan saja. Pemirsa, petasan itu sebagai benda yang bisa mendatangkan banyak sekali kebahagiaan, tapi juga dengan resiko yang membuntutinya pemirsa. Kali ini tim Expos akan melihat dan juga menelusuri bagaimana proses pembuatan petasan dan kira-kira apa saja bahayanya. Tapi sebelum itu kita akan melihat dan juga menelaah apa saja regulasi dan kebijakan mengenai petasan ini. Yang menjadi pertanyaan, jika memang petasan dan kembang api yang mengandung bahan peledak ini membahayakan, mengapa hingga kini benda tersebut masih diperjualbelikan? Tim Expos pun
bergegas menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Halo Mas, apa kabar? Baik, Mbak. Boleh masuk-masuk? Boleh. Ya Mbak, halo. Ya, selamat datang ya. Silakan. Baik Mbak. Silakan duduk Mbak. Jadi dalam sebuah peristiwa yang ditemukan ada dugaan pidana, maka harus merujuk pada pasal pidana yang disangkakan ya. Terkait dengan distribusi atau produksi petasan ini diatur di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 yang mengatur tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Itu yang memproduksi, mengedarkan, ya. Kemudian apabila terjadi ledakan mengakibatkan adanya korban, itu dapat dipidana dengan pasal 187 KUHP, ya, dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Itu kami lakukan edukasi juga terus ke masyarakat, ya. Jadi mohon kerjasama dari semua pihak, karena pasti ya para produsen itu melakukan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Bahkan tetangganya pun tidak tahu si produsen ini sedang memproduksi itu. Nah, ini makanya kita punya ikatan sosial yang kuat, Mbak, di Indonesia ini, namanya RT, RW, ya kan? Apalagi sekarang udah zaman canggih, di gadget kita ini kita bisa bikin WA group. Ya, kita tingkatkan komunikasi, edukasi dari rekan-rekan kami Babin Kamtibmas itu juga terus masuk ke WA group, karena rekan-rekan kami di Babin Kamtibmas ada di beberapa WA group RT, RW, ya. Nah, jadi apabila ditemukan pasti akan kami tindak tegas. Langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya dalam menghadapi dan juga dalam rangka menegakkan aturan dan keamanan mengenai petasan dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya bermain petasan serta ancaman pidana yang sudah tertera dalam undang-undang. Kabid Humas Polda Metro Jaya ini juga turut menuturkan adanya patroli cyber. Bapak, mungkin kemarin Bapak sempat mengeluarkan statement bahwa dilarang bermain petasan selama Ramadan ini. Bapak, tapi kan tuh sudah dilarang kan, tapi kenapa sampai sekarang masih banyak penjual-penjual yang menjual petasan secara bebas di pasar? Ya, jadi kemarin kami sudah jelaskan tentang maklumat Bapak Kapolda Metro Jaya tanggal 5 Maret ya. Itu penekanan ya. Sebenarnya larangan itu ya setiap saat. Jadi suatu perbuatan itu dapat dipidana jika ada aturan yang mengaturnya. Aturannya kan sudah ada ini. Artinya larangan itu selama diatur di undang-undang, maka larangan itu berlaku selamanya, selama undang-undang itu masih mengatur. Ya. Pertanyaannya, kenapa masih ada? Nah, ini butuh kerjasama untuk penyadaran, ya, dan komitmen dari kita semua untuk tidak memproduksi petasan, memperdagangkan petasan yang bisa menimbulkan bahaya, keselamatan jiwa, bisa luka dan lain sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian RI juga menegaskan jerat hukum bila ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembuatan petasan secara ilegal. Akan dikenakan jerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Apabila ledakan petasan tersebut menimbulkan bahaya, maka dapat diancam dengan pasal 187 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, akan dipenjara maksimal 15 tahun. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena Ekspres akan kembali dengan penelusuran yang lebih mendalam. Tetaplah bersama kami.